tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini ujungnya seperti apa? Kandas. Kandas. Kalau Mas Jaka ujungnya seperti apa nih? Ya ujungnya kandas. Enggak, begini. Ya kalau kemudian akan ada kompromi ya selama ini rakyat cuma di-prank aja lagi kan. Iya, itu dia. Dihebohkan begitu gaduh, akhirnya kemudian ya begini, akhirnya anti klimaks kayak begitu kan. Iya kan? Bagus. Arahnya kelihatan kok. Iya. Arahnya sepertinya seperti menuju ke situ. Hanya ya nanti ujungnya adalah tinggal apakah kekuasaan sekarang, pemerintahan sekarang itu akan membiarkan ini berlarut-larut atau kemudian nanti mengarahkannya sudah cukup. Atau justru nanti ada kejutan, berlayar semakin jauh. Gitu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya, Mas, siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Nggak masuk angin kah? Enggak ya, aman. Meskipun Segar. udara dingin tapi Iya, soalnya banyak yang masuk angin. ya, Iya, ini udaranya kan memang tidak bagus lah. berarti daya tahan tubuhnya tidak kuat Tidak berarti. kuat. Tidak memiliki imunitas yang Imunitasnya bagus. ya, bagus. Nah, kita tanya Mas Gahar. Apa kabar Mas Gahar? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya sehat. Ulang tahun harus sehat. Oh iya, ulang tahun. Oh iya, hari ini kita ulang tahun ya? Ya Media Indonesia. Iya. 19 Januari 1970 didirikan oleh Pak Teuku Yusli Shah. Dan kemudian tahun 87 Pak Teuku Yusli menggandeng Pak Surya Paloh yang waktu itu habis mengelola atau mendirikan koran Prioritas di Bredel Orde Baru. Nah, kemudian bergabung ke Media Indonesia. Nah, jadilah Media Indonesia yang seperti beberapa saat kemarin dan hari ini dengan berbagai macam perubahannya. Yang penting itu relevan. Betul. Harus selalu relevan dengan zaman. Gitu. Jadi yang penting media harus hadir, relevan dan asli, hadirnya asli. Gitu. Nggak rekayasa, Dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Betul, beradaptasi dengan perubahan zaman. Punya dua tugas sekaligus lah. Ya. Tugas yang pertama adalah menjaga dan merawat peradaban. Gitu. Tapi yang kedua juga ada keniscayaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya, dua hal ini harus berjalan seiring sejalan. Apalagi masyarakat post-truth seperti sekarang ini, kalau kita ini tidak ada yang menjaga peradaban kita bisa runtuh itu. Kalau akal waras kita nggak dijaga, ya lama-lama isinya ya nggak waras semua. Tentu kita semuanya berharap ya bahwa media Indonesia akan mampu berselancar di tengah gelombang perubahan. Ya, yang penting tetap relevan dengan zaman boleh berubah, platform bisa berubah, tetapi jurnalisme itu tidak berubah. Esensi jurnalisme tidak akan berubah. Jurnalisme ya seperti itu, yang seperti saya katakan tadi, merawat peradaban, menjaga kewarasan gitu, nalar publik, lalu juga menjadi tempat bagi bersemainya gagasan-gagasan, ya, ruang-ruang, membuka ruang-ruang publik. Ada perdebatan, maka jangan alergi terhadap perdebatan, termasuk perdebatan tentang siapa yang di atas angin. Tadi kan bilang masuk angin. Soalnya kemarin itu ketika kemarin Mas Jaka bilang Jokowi masuk angin. Jokowi di atas angin. Itu banyak emang kritik kan. Kan itu. Saya dituding sebagai agak-agak termul. Ya lumayan lah, masih agak lah. Belum termul. Ini Pak Kohar ini agak-agak termul. Tapi kalau Mas Jaka ini objektif. Padahal yang bilang di atas angin dia. Tapi memang betul. Jadi setelah Jokowi di atas angin. Iya kan benar di atas angin kan faktanya. Buktinya
Sekarang terbit SP3 kan. Egy Sujana dapat SP3, Iya. Damai Hari Lubis dapat SP3. Betul. Ya. Jadi ya sesuai dengan perkiraan kita lah, seperti perkiraannya terutama Mas Jaka yang bilang di atas angin itu. Saya mau bilang di atas angin nggak tega, tapi ya nggak apa-apa. Soalnya Karena kalau Mas Kohar bilang di atas angin, ya udah berarti 100% termol 100%. Iya, jadi seperti dugaan banyak orang setelah Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sowan Pak Jokowi di kediamannya, itu mungkin sekitar beberapa hari lah, 1 minggu ya. Itu 1 mingguan. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3. Dan ini kan kemudian menjadi perdebatan baru lagi gitu loh. Kenapa? Karena yang menjadi tersangka di klasternya Bang Egy itu kan ada 5, iya kan? Kemudian 1 laporan loh itu. 5. Nah, bagaimana nasib 3 tersangka lainnya? Ini di luar trio Rismond, Roy dan Dr. Tifa gitu. Nah, SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya ini sebagai bentuk penegakan hukum atau kompromi? Ya, surat perintah penghentian penyidikan SP3 itu artinya tidak dilanjutkan. Berarti status tersangka 2 orang ini dinyatakan gugur. Kalau pertanyaannya ini kompromi atau apa tadi? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya jelas kompromi. Ya. Kompromi kan karena awalnya dari permintaan maaf, meskipun tidak diakui meminta maaf ya. Pokoknya pertemuan deh. Gitu. Iya, itu yang menarik juga keduanya, ya baik Bang DHL maupun Bang Egy sama-sama mengaku tidak minta maaf. Iya, tapi tidak ada minta maaf, no way katanya kan. ya silaturahim. Silaturahim, ada understanding. Tadi. Ya ada mutual, Iya. mutual respect. Nah, mungkin kira-kira seperti kalau bahasanya Dukul dulu. Dukul Arwana kan. Iya. Mutual respect gitu. Ada respect di antara kedua belah pihak tentang sesuatu. Ya barangkali mungkin ketika ketemu ya Pak Jokowi kan sedang sakit, saya ini juga sedang sakit. Sesama orang sakit ya, mari sebaiknya kita maaf-maafan. Kira-kira begitu. Bertabayun lah. Bertabayun kita sama bergandengan tangan. Pak, kamu buta saya tuli, mari bergandengan tangan kan gitu. Katanya begitu kan, ada pepatah mengatakan seperti itu. Nah, dari yang disaksikan jelas bahwa ini adalah bagian dari kompromi. Kalau ini penegakan hukum, ya mestinya digelar sampai pengadilan. Tetapi cara yang dipilih kan kemudian RJ kan. Ya, restoratif Justice. Mencoba untuk menyelesaikan perkara, untuk menemukan keadilan, tapi bukan di panggung hukum, tapi di belakang layar. Nah, terakhir ini ada berita bahwa Dr. Tifa di klaster yang lain itu juga menyarankan kepada Pak Jokowi untuk mengajukan restoratif justice kepada pengadilan, kira-kira begitu, pada polisian ya. Ya. Tapi Dr. Tifanya nggak mau kalau Dr. Tifa yang mengajukan, ya harus Pak Jokowi yang mengajukan. Pertimbangannya apa? Katanya pertimbangan penyakit. Kondisi Pak Jokowi. Kondisi Pak Jokowi yang sedang sakit. Bahkan Dr. Tifa bersedia, karena dia sebagai dokter ya, bersedia untuk membantu pemulihan kesehatan Pak Jokowi bila Pak Jokowi menghendaki bantuan. Ya, karena dalam sumpah dokter kan tidak boleh menolak permintaan bantuan dari pasien. Nah, ini akan sangat menarik kalau seandainya tiba-tiba Pak Jokowi minta bantuan Dr. Tifa, meskipun ini kayaknya berat ya. Nah, itu boleh jadi nanti akan muncul restoratif justice berikutnya, dan kemudian kasus ini menjadi selesai. Nah, beberapa pihak justru memang memandang urgensinya apa kasus ini untuk dilanjutkan di ranah hukum. Urgensinya sangat rendah ya. Itu menurut ahli ya, bukan saya yang ngomong.
Ntar kalau saya ngomong termul gitu ya. Jadi menurut beberapa ahli mengatakan urgensinya rendah. Yang paling minat ya hanya beberapa orang, katanya begitu kan. Masih banyak peristiwa-peristiwa lain, perkara-perkara lain yang membutuhkan pendalaman, membutuhkan pemikiran gitu. Tetapi saya berada dalam posisi, karena ini kan sudah, kalau di dalam pepatah Jawa ini cincing-cincing kelebus. Cincing-cincing kelebes gitu. Jadi udah mulai menyingsingkan celana, tapi tetap saja kena basah gitu loh. Jadi ya selesaikanlah, biar semuanya terbuka, kecuali memang ada kehendak tadi yang sebagaimana disarankan oleh Dr. Tifa, tiba-tiba Pak Jokowi mengajukan restoratif justice untuk yang semuanya saja, tetapi syaratnya satu, kata Dr. Tifa, ya Pak Jokowi menyatakan, sambil menyampaikan restoratif justice, menyatakan mohon maaf, saya khilaf bahwa ternyata setelah saya telisik lebih jauh, ijazah yang saya miliki ada perbedaan dengan yang asli gitu. Kira-kira skenarionya begitu. Tapi apa ya mau kan gitu. Agak susah kita membayangkan seperti itu. Jadi ya kalau memang kasus ini dianggap sangat-sangat urgent dan sangat-sangat penting, ya segera selesaikan di pengadilan. Atau misalnya jangan mengulur-ulur waktu untuk, kata Mas Jaka itu kan, sudah Pak Jokowi tunjukkan saja ijazah aslinya gitu. Meskipun setelah menunjukkan ya juga belum tentu kasus ini akan selesai. Misalnya menunjukkan, misalnya begini saya tunjukkan, gitu. Tunjukkan 3 detik gitu. Ya. Nah ini nggak boleh 20 menit seperti siapa namanya? Pengacaranya Bang Egy. Pengacaranya Bang Egy. Eli dan Eti. Ya, katanya bahkan sampai bilang Masya Allah, terharu, merinding, bukan terharu. Sampai kemudian lihat 20 menit, terus mungkin terhipnosis kan. Sampai meraba-raba katanya, asli dan seterusnya. Jadi daripada terlalu banyak drama, ya mending selesaikan saja dengan cara yang apapun lah. Toh restoratif justice juga salah satu cara. Salah satu cara. Umumnya kan misalnya untuk kasus-kasus yang dianggap bukan tindak pidana yang berat, tindak pidana ringan, itu sebaiknya diselesaikan dengan mekanisme atau model-model saling memaafkan. Itu aja restoratif justice. Tapi kan dalam banyak kesempatan ya beberapa kesempatan lah, baik Bang Egy maupun DHL itu kan menyatakan, DHL itu siapa? Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis. Menyatakan tidak ada permintaan maaf kepada Pak Jokowi, ya kan? Bahkan saat dicegat wartawan sebelum berangkat ke Pinang, itu kan Bang Egy jelas mengatakan tidak ada minta maaf, no way, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Lantas munculnya restoratif justice ini dari mana gitu loh? Apakah ada negosiasi-negosiasi yang tersembunyi di antara Pak Jokowi, Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis? Ya kalau menurut saya, kalau salah satu syarat restoratif justice itu kan yang penting ada kesepakatan damai. Jadi mungkin ini dimaknai tidak perlu secara verbal meminta maaf, tapi yang penting kan kedua pihak itu kan sudah sepakat untuk damai. Secara prosedural itu sah. Tetapi sebenarnya secara material dan substansial sebenarnya juga masih menyisakan persoalan kan. Syarat yang lain dari restoratif justice itu kan ancaman hukuman pidananya kan di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Tapi untuk Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu kan juga dibidik dengan pasal yang hukumannya itu 6 tahun. Ancaman penghasutan. Nah ini yang dipersoalkan oleh kubunya RRT nih. Jadi polisi itu kok begitu saja memberikan SP3 dengan dasar setelah ada restoratif justice itu. Jadi menurut saya begini, sebenarnya dua pihak itu sangat menginginkan hal ini.
baik itu kubunya Pak Jokowi maupun Egy Sujana. Dan kalau kita lihat dari pernyataan terakhir dari pengacaranya Pak Egy, Ibu Elida Neti, justru kok terungkap bahwa yang menginginkan untuk damai itu ya kubunya Pak Jokowi. Dia bilang begini di salah satu wawancara dengan salah satu kanal itu, dia bilang begini, sebelumnya itu cukup banyak relawan, tokoh-tokoh yang mendekati Bang Egy untuk berdamai dengan Pak Jokowi. Tetapi Bang Egy nggak mau. Bahkan dia disebutkan begini, ada yang menawarkan uang dan proyek, tetapi Bang Egy tetap tidak mau. Pokoknya dia mau dengan nggak mau ketemu Pak Jokowi. Kemudian ada Darmisal, kemudian juga ada Bu Neti, akhirnya dia mau. Dan kalau kemudian yang jadi pertanyaan orang sekarang, kenapa tidak minta maaf? Ya menurut saya itu, kok itu syarat dari Pak Egy. Dia tidak minta maaf, sehingga dia mau bertemu, ya mungkin dia ingin mempertahankan harga diri dan gengsinya kan. Yeah. Tapi yang pasti ya kedua pihak kan sudah berdamai. Ya berdamai itu kan menjadi dasar untuk RJ, dan RJ itu menjadi basis untuk SP3. Jadi menurut saya ini kedua pihak itu punya kepentingan tersendiri. Artinya kalau di bahasa Jawa itu tutup ketemu tumbuh ketemu kan. Jadi tumbuh ketemu tutup. Tumbuh ketemu tutup ya. Jadi Pak Jokowi dia ingin memanfaatkan ini untuk memposisikan diri bahwa dia yang benar. Artinya kalau Bang Egy akhirnya dia mau mencabut, akhirnya dia mau berdamai, kan secara tidak langsung dia mengakui salah. Iya. Ya kan? Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi, dan ini keuntungan secara opini publik, keuntungan besar bagi Pak Jokowi. Meskipun dari sisi hukum belum tentu juga, kali nanti kan di pengadilan itu hal seperti ini bisa jadi meringankan, tetapi kan tetap bukti-bukti material yang akan menentukan kan. Jadi keuntungan besar itu bisa dikatakan di atas angin gitu. Bisa di atas angin, iya. Karena secara opini publik kan sekarang sudah berpihak ke Pak Jokowi. Pak Egy Sujana itu termasuk dengkot yang selama ini sangat keras terhadap Pak Jokowi kan. Jauh lebih dulu daripada Roy CS. Waktu 4 tahun yang lalu dia sudah menjadi pembelanya Bambang dan Gus Nur, dan sangat keras ketika dia menyerang Pak Jokowi. Kalau kemudian orang sekeras itu, orang seprontal itu akhirnya luluh juga kepada Pak Jokowi, ya akhirnya publik melihat bahwa ya selama ini apa yang dilakukan oleh para penyerang Pak Jokowi itu dalam pihak yang salah. Dan bukan tidak mungkin nanti Egy dan Damiari Lubis itu dihadirkan sebagai saksi yang menguntungkan Pak Jokowi loh. Dan kalau itu yang terjadi, itu menurut saya perpecahan di antara para oposan terhadap Pak Jokowi itu betul-betul luar biasa parah. Dan ini keuntungan besar bagi Pak Jokowi, meskipun belum tentu juga itu akan menentukan nanti pengadilan nanti. Satu hal lagi yang menurut saya patut digarisbawahi, tercapainya Restor RJ dan penerbitan SP3 itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat berkuasa. Dan itu bukan diisyaratkan ya terwakililah dengan apa yang dikatakan lagi-lagi oleh Elida Neti dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi. Dia terang-terangan begini, dia meminta ke Pak Jokowi untuk mengakhiri status tersangka Egy Sujana. Dia bilang gini, Bapak kan orang berkuasa, tolong telepon Kapolri agar kira-kira gitulah, agar status tersangka Egy Sujana itu dicabut. Kemudian dia bilang begini lagi, setelah itu dia memanggil ajudannya Pak Jokowi, Kompol Sare. Dia bilang tolong diproses, ya kan? Nah, ketika mau pulang, Pak Jokowi nanya ke Bu Elida, Pak Egy itu mau berangkat ke Pinang kapan? Tanggal 10. Ya sudah, berangkat saja. Padahal itu daftar cekal belum dicabut. Kok bisa sudah menandakan berangkat saja?
Jadi menunjukkan Pak Jokowi itu masih berkuasa, masih dalam tanda kutip mengendalikan polisi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kehadiran 2 penyidik yang hadir dalam pertemuan itu, dan itu dibenarkan oleh Egy Sujana. Dalam sebuah proses RJ, itu polisi menghadir. Tetapi kan agak aneh ketika polisi hadir di tempat pelapor. Bukankah RJ itu akan lebih elok, akan lebih tidak menimbulkan kecurigaan jika dilaksanakan di kantor polisi misalnya? Karena apa? Kenapa Pak Jokowi tidak bisa datang ke Polda? Kenapa RJ harus dilaksanakan di rumahnya Pak Jokowi? Ya kalau alasan sakit, beberapa hari kemudian dia bisa ke Jakarta menghadiri resepsi. Kan beberapa hari kemudian. Dia sebelumnya itu lagi sakit. Dia sebelumnya juga ada di resepsi saudaranya kan begitu. Jadi tapi di Solo. Di Solo karena dekat. Jadi hal-hal seperti ini kan justru menimbulkan sangka bahwa di satu sisi Pak Jokowi di atas angin karena dia sudah bisa paling tidak menarik salah satu pihak yang selama ini begitu keras menyerangnya, tetapi di sisi lain juga bisa mengisyaratkan bahwa ya ada sesuatu yang salah. Kenapa pihaknya Pak Jokowi itu begitu getol? Ini kalau versinya Elida Nati betul ya, kenapa begitu getol untuk melunakkan atau menjinakkan Egy Sujana? Ada apa gitu loh? Kalau semuanya sudah yakin bahwa mereka itu betul-betul punya bukti-bukti yang kuat bahwa tuduhan para penuduh itu tidak benar, apakah harus begitu gencarnya ingin menarik pihak-pihak lain untuk mengakhiri serangannya? Jadi menurut saya di satu sisi Pak Jokowi punya keuntungan besar, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kecurigaan, dan ini menurut saya ini sebuah kerugian bahwa kecurigaan publik terhadap apa yang dimiliki Pak Jokowi itu jangan-jangan tidak betul. Seperti pertanyaan sebelumnya, kalau memang ijazahnya asli, kenapa sih harus menyewa begitu banyak pengacara untuk memperkarakan persoalan ini? Kalau ya asli ya tunggu saja di pengadilan langsung. Tidak perlu menyewa buzzer, tidak perlu menyewa relawan untuk memberikan pernyataan-pernyataan dalam menghadapi serangan-serangan para penyerang. Jadi ya kita tunggu apa yang akan terjadi di pengadilan. Saya setuju dengan Mas Kohar untuk mengakhiri kegaduhan seperti ini ya secepatnya untuk segera disidangkan. Kan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya. Ya mudah-mudahan segera P21 sehingga akan diuji nanti di pengadilan. Nah yang menjadi pertanyaan berikutnya kan di klasternya Bang Egy dan DHL ini kan ada 5 tersangka untuk dalam satu laporan. Mengapa yang mendapatkan restoratif justice hanya 2 orang? Apakah karena 2 orang itu sowan ke tempatnya Pak Jokowi atau ada faktor lain? Karena ini adalah sebagai lokomotifnya lah kira-kira seperti itu kan. Ya. Selain itu, pemberian RJ ini apakah ini sebagai strategi untuk melemahkan kegigihan dari lawan Pak Jokowi yang lain, yakni Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa? Kalau kita melihatnya ini dari strategi politik, bisa jadi. Ini kan episode sebelumnya kan saya mengatakan ada politik belah bambu itu kan. Yang satu diinjek, yang satu diangkat. Nah, siapa yang diinjek, siapa yang diangkat kan udah jelas. Yang diinjek ya sampai saat ini ya Roy Suryo CS, yang diangkat Egy Sujana. Barangkali mungkin karena Roy Suryo CS ini lebih berisik. Satu lebih berisik, 2 kegigihan dalam melakukan investigasi itu ya nggak main-main. Sampai terakhir adalah datang ke makam kan, ke makam orang tuanya Pak Jokowi. Itu bagi orang Jawa itu sudah menginjak-injak kehormatan. Tanpa harus dikatakan, gestur, kan Roy Suryo juga orang Jawa ya, dia pasti tahu bagaimana orang Jawa mestinya berlaku ya, bertindak dan berlaku. Kebablasan memang waktu itu. Nah, ketika sampai ke makam orang tua seterusnya untuk melihat itu,
disitulah puncak kemarahan. Ya. Kira-kira saya sudah diinjak-injak kehormatan saya. Nah, karena kehormatan saya sudah diinjak-injak, ya maka saya harus punya strategi lain. Nah, ini analisis keyakinan saya ya. Masih kaitannya dengan mensrea. Menurut keyakinan saya itu. Jadi di situ terlihat bahwa ada batas yang sudah dilewati oleh seorang Roy Suryo. Batas yang mestinya kan Kanjeng Raden ya, Roy Suryo itu kan kayak RMT kan. RMT kan. Kanjeng Raden Mas Tumenggung, Roy Suryo kan. Nah, mestinya juga paham lah bagaimana Jawa, khususnya Jawa Solo kan. Satu Jogja itu Solo. Sama saja lah sebetulnya. Nah, ketika orang tua, apalagi orang tua sudah tidak ada, kemudian seperti itu kan, gitu, maka ya, oh ini orang sudah melampaui batas. Maka wajar ketika kemudian yang terjadi adalah perlakuan Pak Jokowi terhadap Roy CS dan Egy berbeda. Perlakuan terhadap Egy itu diangkat, tidak tahu tidak peduli apakah sudah minta maaf atau belum, tapi perlakuan terhadap Roy Suryo adalah tetap diproses kan, dilanjutkan kan, tidak ada restoratif justice. Nah, di situ itu drama itu kemudian terus bergulir. Nah, terhadap klasternya Egy ya, kok dugaan saya ya karena 3 yang lain ini kan sami'na wa ta'na saja terhadap lokomotifnya kan sudah, palanya sudah dipegang ya sudah. Ekornya kan tinggal mengikuti aja kan, gitu. Nah, dalam konteks 5 tersangka yang lain, 3 tersangka yang lain dari klasternya Egy ini, ya pasti sudah dibisikin lah kira-kira kita, sudah dibisikin juga oleh lokomotifnya untuk sudah selesai saja sampai di sini, dan itu ya wajar saja lah, itu biasa saja menurut saya, dan itu juga sah-sah saja kan. Karena buktinya kemudian prosesnya selesai. Cuman kan kemudian yang belum selesai ini kan soal bagaimana nasib penegakan hukum ke depan gitu. Ketika hukum masih bisa dipengaruhi bahkan oleh elit yang berada di luar kekuasaan. Pak Jokowi ini sudah di luar kekuasaan loh. Ya, jangan lupa dia bukan presiden lagi. Dan mestinya ya tidak bisa punya peran sampai dalam tanda kutip menyuruh untuk menghentikan sebuah perkara itu harusnya sih nggak bisa. Tapi kan antara Das Solen dan Das Sein itu kan seringkali berbeda jalan, berbeda arah gitu kan. Tidak selalu linier begitu kan. Kadang zigzag, kadang belok gitu. Hari ini dia setengah mati memaki-maki, besok setengah mati memuji-muji, bisa saja. Atau melipir-melipir dulu ke tengah, tapi setelah itu kemudian berbalik arah gitu. Nah, tapi mungkin juga karena ada sisi-sisi kemanusiaan yang barangkali tensinya antara seorang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan trio RRT ini berbeda. Apa itu ya, mungkin Egy begitu melihat Pak Jokowi sedang sakit gitu ya. Kan karena ada ada yang mengatakan bahwa sekarang ditambah dokter kan. Ditambah dengan dokter khusus, beberapa dokter kepresidenan khusus dikerahkan karena memang penyakit autoimunnya Pak Jokowi ini kan serius gitu. Jadi kalau kita pelajari di AI di mana-mana itu kan autoimun itu bisa menyerang saraf, bisa menyerang tulang-tulang, dan dalam beberapa kasus yang sangat-sangat memprihatinkan bahkan bisa membuat orang lumpuh kan, tidak bisa berjalan. Nah, mungkin Egy melihat sakitnya Pak Jokowi, kalau diteruskan maka ini akan menjadi beban yang berat bagi Pak Jokowi. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah presiden ke-7 Republik Indonesia, dan ya
karena mungkin sekali lagi ini mungkin Egy merasa bahwa karena saya maka Pak Jokowi menjadi tertekan dan kemudian penyakitnya semakin menjadi-jadi, bisa jadi. Maka ya sudahlah, kita selesaikan, kita berdamai saja. Kebetulan di situ juga sudah ada damai kan, damai hari lupis. Iya. Oh justru karena itu kali Pak damai diajak. Boleh jadi. Tetapi pada sisi yang lain kan kalau Roy Suryo ini kan memang style kenceng. Iya. Style kenceng ya, nggak peduli apa hujan badai Indonesia sedang apa gitu kan, pertumbuhan ekonomi nggak penting. Iya. Bagi Roy Suryo yang penting punya ijazah palsu. Dia fokus di situ. Dan bikin kaos. Ditunjukkan terus lewat kaos yang dia pakai. Yeah. Ya tapi fakta yang kita lihat agak berbeda, Mas. Ya kan, Bang Egy justru meminta cekalnya itu dicabut. Yeah. Dia meminta Kapolri memerintahkan, Kapolda memerintahkan Ditkrim untuk mencabut cekalnya dia sehingga dia bisa berobat ke. Nah, alasannya berobat. Benar. Kalau alasannya berobat itu alasan kemanusiaan bisa. Gitu. Dan setelah itu kan Pak Jokowi langsung memanggil Kompol Syarif kan untuk menindaklanjuti kan. Untuk memproses kan. Untuk proses itu. Nah, tapi yang kita tahu sampai saat ini laporan Pak Jokowi itu kan belum dicabut kan? Yang terhadap Egy Sujana. Iya, terhadap Egy Sujana. Otomatis sudah. Otomatis kalau bagaimana dengan 3 orang lainnya? Ya itu mengikuti. Seperti yang saya katakan, saya punya keyakinan. Sampai sekarang masih tersangka. Mereka bertiga itu. Ya nggak, artinya kalau sudah RJ itu kan berarti kan ketiga pihak. Satu klaster kan. Ketiga pihak ini nih. Siapa si Egy Sujana, DHL sama Pak Jokowi. Ya itu kan sudah hubungan tersangka dan sudah hilang. Itu udah hilang. Karena sudah gitu. di SP3 iya, kan? Termasuk yang lain kan. Nah, tapi yang 3 itu belum. sampai sekarang masih. 3 itu siapa? Yang ada si Fadilah itu siapa? Terus kemudian Rustam si Aris. Iya. Nah, dia itu satu berkas nggak, satu kasus nggak dengan Egy? Katanya itu satu laporan. Kalau satu laporan ya mestinya otomatis kan gugur. Ya tapi kan kalau itu kan satu laporan itu kan beda yang dilaporkan. Artinya kan harus ada formal ya kan. Meskipun isinya, tapi kan harus ada secara formal, harus ada pencabutan, dan secara formal harus ada SP3 terhadap ketiga orang ini kan. Kalau sekarang kan ya mungkin soal waktu, tapi kalau kita lihat dari si Fadilah itu dia masih style kencang juga sih. Iya, betul. Ya, apakah kecuali dia akan ternyata mereka atau pindah klaster. Karena sudah nggak nyaman di situ. Tapi apapun menurut saya kalau dia pindah klaster ke Roy Suryo bisa saja. Kalau saya sih melihat ketika Bang Egy Sujana bilang bahwa Pak Jokowi ini akhlaknya baik, mau menerima kami dengan baik, kira-kira seperti itulah, meskipun dia merasa sebagai pihak yang difitnah. Nah, berarti ini kan Egy Sujana mengakui bahwa dia memfitnah ya. Nah, itu dia. Setelah sebelumnya mengatakan Pak Jokowi sebagai saudara seiman dan seislam dan sosok yang CBM, cerdas, berani dan militan, ini sekarang kemarin terakhir mau memaafkan yang memfitnah. Mau menerima yang memfitnah. Ya, siapa yang memfitnah? Ya dia. Dia mengakui berarti. Iya. Lagi-lagi nih soal SP3 ini kan kemudian menjadi polemik ya. Nah, pertanyaannya adalah SP3 ini untuk menyelesaikan perkara atau untuk menutup perkara atau untuk menutup kebenaran? Kalau soal kebenaran itu kan nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Itu dia. Tapi kan ketika di SP3 kan proses pengadilan kalau menurut itu saya kan sekali lagi ini strategi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya setuju kalau ada yang mengatakan kalau di dunia catur itu Pak Jokowi itu levelnya sudah grandmaster untuk hal-hal seperti ini. Bisa mengalahkan Garry Kasparov atau Lee Karpov. Jadi dia pintar betul bagaimana dia mengatasi setiap masalah yang dia hadapi. Dalam masalah kasus dugaan ijazah palsu misalnya,
sebelum nanti itu ke pengadilan, dia akan melemahkan dulu lawannya. Dan kebetulan yang dilemahkan itu ya mau dilemahkan. Untuk Bang Edi sama Damai Hari Lubis itu menurut saya, ya mereka mendapat keuntungan dari sini kok kedua pihak. Pak Jokowi secara opini bisa mendapatkan nilai plus, Bang Egy ya secara kemanusiaan lagi-lagi dia bisa berobat ke luar negeri. Meskipun saya juga mempersoalkan apa yang dilakukan oleh polisi. Sebenarnya kalau orang sakit meskipun dia tersangka, ya apa salahnya cekal itu dicabut? Ya, kan ada salahnya. Apalagi Pak Egy ini katanya kankernya udah stadium 4. Apakah dia harus tetap dicekal? Apakah cekalnya dicabut setelah ada SP3? Lawang sudah terpidana aja tidak dicekal kok. Ada loh di negara kita itu. Sudah terpidana, sudah beberapa tahun dibiarkan bebas melenggang, tidak dicekal. Tapi orang sakit, meskipun karena dia tersangka dan berhadapan dengan mantan presiden, kok dicekal. Itu yang sudah terpidana dibebaskan kemana-mana itu siapa? Siapa? Banyak yang bilang. Sudah banyak yang tahu. Sudah berkali-kali kita bilang di sini ya. Teman-temannya Firdaus Oiwobo dibela-belain. Ya, inisialnya Sylvester Matutina inisialnya kan ya. Jadi katakanlah simbiosis mutualisme lah. Sama-sama menguntungkan dalam hal ini. Yang jadi pertanyaan ini yang Damai Hari Lubis itu pertimbangannya apa? Kalau Egy Sujana mungkin karena dia sakit pertimbangan kemanusiaan. Damai Hari Lubis ini menurut saya masih agak mengantar Egy Sujana agak bingung ya. Iya makanya dia juga didapatkan RC dan SP3. Kalau dasar kemanusiaan dalam hal apa kita juga ya karena namanya damai tadi. Damai itu kan, apalagi dia juga mengaku tidak pernah meminta maaf. Tidak, itu kan minta maaf itu menurut saya tidak meminta maaf itu sekali menurut saya itu bagian dari kesepakatan. Ya, dia Pak Egy, Pak Damai, dia bilang saya mau bertemu tapi saya tidak akan meminta maaf. Ya, Pak Jokowi karena dia juga butuh, ya mengiyakan saja. Jadi biarlah yang dua orang ini sudah lepas dari status tersangka, biarkan masyarakat yang menilai tipe apa seorang Egy Sujana, model apa seorang Damai Hari Lubis, itu masing-masing publik punya hak untuk menilai mereka kan. Apakah penilaiannya itu buruk, apakah penilaian baik, yaitu hak mereka. Dan ya kita terus terang saya berharap trio RRT itu tidak surut sedikit pun untuk terus mempermasalahkan persoalan ini. Bukan apa-apa, biar ada kepastian hukum. Karena kalau semuanya diselesaikan lewat RJ, kemudian SP3, itu kasusnya tidak akan selesai. Secara hukum itu tidak akan ada kepastian. Dan yang dibutuhkan negara kita itu dalam kasus ini harus ada kepastian. Ya satu-satunya cara, karena sekarang sudah bergulir di lewat jalur hukum, ya untuk mendapatkan kepastian itu ya di jalur hukum, di pengadilan nanti. Di situ dibuktikan apakah betul tuduhan apa yang dilakukan RRTCS itu betul, apa pihak Jokowi yang betul. Meskipun saya juga agak pesimistis bahwa nanti itu di pengadilan betul-betul bisa berjalan fair ya. Karena kalau saya melihat apa yang terjadi dalam kasus proses penerbitan SP3 ini, itu kok ada kekhawatiran akan ada intervensi lagi. Dan ya betul tadi Mas Kohar bilang, ya hukum kok masih tunduk dengan orang-orang yang sudah tidak berkuasa. Hukum kok masih bisa memanjakan kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Itu kan sebenarnya tidak mudah-mudahan nanti di pengadilan hal seperti ini tidak terjadi, tetapi kok saya agak ragu bahwa pengadilan ini nanti itu akan betul-betul fair. Dan kalau itu yang terjadi ya hampir bisa dipastikan ya RRT itu akan kalah dan Pak Jokowi akan menang. Dan kalau itu yang terjadi, ya persoalan ini akan terus berlarut-larut di kemudian hari. Pasti akan menjadi persoalan yang suatu saat akan dipersoalkan juga oleh ya orang-orang lain yang mungkin juga punya sepemikiran dengan RRT. Ya, tapi setidaknya dengan diterbitkannya SP3 ini kita bisa lihat
Egy Sujana sudah bisa berobat ke Penang, kita lihat wajahnya ceria. Di sana pakai mobil, mencoba mobil di sini Beetle ya. Di sini pakai kursi roda, di sana langsung. Nah itu kan apa opini publik yang akhirnya terhadap ini mengarah ke dia kan ya itu ya silakan saja. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah ijazah Pak Jokowi itu adalah informasi terbuka. Ini kan yang diputuskan oleh KIP ya, menerima gugatan dari Bonatua Silalahi. Artinya apa? Pak Jokowi memang mau tidak mau memang harus menunjukkan ijazahnya itu, dan itu sesuai dengan janjinya ya di pengadilan. Dia akan menunjukkan ijazahnya itu di pengadilan kan, tetapi sampai sekarang kan tidak terjadi gitu loh. Kenapa sih Pak Jokowi ini kok kayaknya memprotek banget ijazah beliau? Ya, mungkin karena Pak Jokowi melihat bahwa sudah tidak ada relevansinya lagi untuk menunjukkan ijazah itu. Pertama, sudah nggak jadi presiden. Kedua, kalaupun menjabat pun syaratnya kan ijazah SMA kan, bukan ijazah sarjana. Sementara ini yang dipersoalkan adalah ijazah sarjana. Ini adalah ruang bagi Pak Jokowi, mungkin ini ruang privat saya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan ini di depan sidang, di depan persidangan ya. Selama belum ada persidangan ya sudah ada, dua kali dia tidak datang. Citizen lawsuit itu. Citizen lawsuit. Ya, artinya ada sesuatu yang lain yang menjadi pertimbangan bahwa belum saatnya untuk menunjukkan itu. Mungkin karena melihat ya penasihat hukumnya mungkin mengatakan nggak perlu Pak. Buat apa wong ini apa namanya tidak juga menjadi syarat wajib bagi seorang calon apapun kan. Apakah calon wali kota, calon bupati, calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur itu syaratnya sama, SMA. Minimal SMA. Jadi kalau pun ada ijazah selain SMA ya monggo. Atau pernah kuliah kemudian drop out tidak sampai dapat ijazah sarjana juga nggak apa-apa. D3 juga nggak apa-apa. Yang penting adalah setidak-tidaknya adalah harus punya SMA. Punya ijazah sarjana, tapi kalau nggak ada ijazah SMA tetap nggak bisa loh. Nyalek susah, mau nyalon jadi bupati, kecuali nanti kemudian diterbitkan oleh sekolahan yang dia harus menunjukkan surat kehilangan dan kemudian datang ke sekolahan untuk membuktikan bahwa ya dia memang alumnus itu sekolah tersebut. Jadi dalam pandangan Pak Jokowi barangkali atau penasihat hukumnya Pak Jokowi barangkali mengatakan ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditunjukkan karena yang ribut-ribut toh juga ya itu saja. Dan kira-kira mungkin frame-nya seperti itu, yang ribut-ribut itu saja. Itu pun sekarang sudah mereteli satu-satu. Sebentar. Kalau tadi kan Mas Jaka berharap trio Rismond, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu terus gigih gitu loh. Iya, nggak apa-apa kan dari awal kan begitu. Kalau saya biasa-biasa. Saya dari awal siap terima komen lagi. Bukan begini. Dari awal itu standpoint saya tentang ijazah ini jelas bahwa memang ada persoalan urgensinya apa. Itu pertanyaan urgensi ini harus dijawab dulu, meskipun ya bagi orang-orang urgensinya kan beda-beda. Urgensi menurut saya dengan urgensi menurut Refli Harun tentu saja berbeda. Kalau Refli Harun melihat ini urgen, meskipun dulu pernah karena ini bertemali kata Refli kan. Kata kawan kita ini, Bung Refli Harun. Bung Refli Harun kan ini bertemali dengan potensi kasus-kasus yang lain. Kalau ini tidak dibuka, ini semacam kayak ingin membuka kotak Pandora gitu. Nah, berangkat dari frame bahwa ada masalah yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi. Nah, itu juga pandangan gitu, pandangan yang layak untuk kita cermati juga. Tetapi kan kalau pandangan saya, ya boleh jadi
karena pandangan formil saya mengatakan bahwa ya selama bunyi undang-undangnya adalah syarat untuk maju menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota adalah ijazah SMA, ya sudah gitu kan. Ya kalaupun kemudian agak ada pokil-pokilan ya. Kan ada misalnya begini, kayak orang dia belum profesor, tapi dia kemudian karena saking lihainya dalam menyampaikan pendapat, gagasan, argumentasi, lalu dia dipanggil prof, terus-menerus panggil prof. Dia tahu dia belum prof, tapi dia menikmati itu. Cara menikmatinya apa? Dengan diam, tidak mengoreksi. Itu misalnya tidak mengoreksi itu. RG. Iya. Restoratif justice. Lah artinya, maksud saya kira-kira modelnya sama lah. Jadi kalau harapan ya tentu saja kasus ini tidak usah berlarut-larut ya. Kalau ditanyakan ke saya tidak bertanya hari ini, saya tidak bertanya harapan ya. Tapi saya mau bertanya tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini ujungnya seperti apa? Kandas. Dengan apa? Pak Jokowi di atas angin. Tapi ada juga komen Pak Jokowi di atas angin, tapi nanti tiba-tiba badai akhirnya jatuh. Itu orang yang nggak puas. Tapi memang arahnya kelihatan kok. Arahnya sepertinya seperti menuju ke situ. Hanya ya nanti ujungnya adalah tinggal apakah kekuasaan sekarang, pemerintahan sekarang itu akan membiarkan ini berlarut-larut atau kemudian nanti mengarahkan ya sudah cukup. Nah, kayaknya kan kalau melihat pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, potensinya bisa sama kayak yang dulu-dulu kan. Pak Harto kan pernah di SP3 kan, karena sakit permanen. Sakitnya beliau. Misalnya kan karena sekarang Pak Jokowi juga sakit, kemudian Egy Sujana juga sakit. Ya sakit kanker itu kan bukan berarti nggak bisa nyetir. Kalau di sini masih pakai kursi roda, mungkin pas jam mau berangkat itu dia lagi kerasa sakitnya. Itu sampai sana, moodnya naik, hilang. Apalagi sudah tidak jadi tersangka kan. Bisa saja kan kita nggak tahu. Kalau Mas Jaka ujungnya seperti apa nih? Ya ujungnya kandas. Enggak, begini. Saya tidak yakin begini. Kasus ini akan ada kepastian hukum yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak jika proses hukumnya berlangsung fair. Kalau nanti saya membayangkan begini, kalau nanti di pengadilan itu, hakim itu akan lebih berpegang pada apa yang dikatakan oleh jaksa. Jaksa berpegang apa yang hasil dari penyidikan oleh polisi. Polisi itu sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Ya kan, dengan sekian banyak bukti. Sementara dari kubunya Roy Suryo CS itu menghendaki ya akan adanya uji forensik independen untuk membuktikan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan apakah ijazah Pak Jokowi itu betul-betul asli seperti yang dikatakan oleh polisi atau tidak. Tetapi kok saya tidak yakin peluang itu akan diberikan oleh hakim. Saya sih berharap itu kan ada peluang itu, tetapi saya kok tidak yakin. Dan kalau tidak ada peluang untuk membuktikan secara independen apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, ya pasti Roy Suryo akan divonis bersalah. Karena sekali lagi agak kecil kemungkinannya nanti uji independen itu akan dilaksanakan. Tetapi begini, saya kok kurang setuju dengan anggapan bahwa persoalan ijazah ini sesuatu yang remeh-temeh. Menurut saya ini persoalan bukan remeh-temeh, urgensinya. Urgensi yang tidak terlalu urgen. Menurut saya ini sangat urgen. Betul bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah sampai presiden itu hanya SMA. Tetapi Pak Jokowi waktu mendapat jadi calon wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden itu menyertakan ijazah S1. Itu pertama.
Kalau kemudian dulu tidak menyertakan ijazah S1, mungkin tidak akan ada persoalan begini. Meskipun jika ijazahnya itu palsu, tetapi karena ijazahnya itu disertakan dalam lampiran pendaftaran, ya menurut saya tidak ada salahnya dong kalau ada yang mempersoalkan. Nah, yang kedua begini, kalau toh umpamanya ijazah Pak Jokowi bukan syarat untuk mendaftar, kalau kemudian palsu, ya itu terkait dengan, kalau tadi Mas Kohar mengutip Refli karena akan terkait dengan masalah-masalah lain. Kalau menurut saya ini terkait dengan integritas. Bagaimana seorang kepala negara, orang nomor 1 di negara kita, ijazahnya palsu. Jika ya, ini sekali lagi jika ya. Sama dengan apa yang dikatakan oleh salah satu politisi. Dia menyebutnya begini. Kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, emang kenapa? Kan itu ramai, sampai sekarang pun juga ramai dipersoalkan oleh banyak sekali netizen. Bagaimana seorang politisi kok mempersoalkan soal itu? Ya kalau ijazahnya palsu itu kan berarti ada tindak pidana, berarti ada pemalsuan. Yang melakukan siapa? Bisa jadi Pak Jokowi, bisa jadi orang-orang terdekatnya, tetapi ya tanggung jawab harus tetap di Pak Jokowi karena dia sebagai pengguna. Dia pasti tahu kan apakah ijazah yang digunakan itu asli atau palsu, pasti dia tahu. Dan kalau itu betul-betul palsu ya menurut saya itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada sanksi sehingga di kemudian hari tidak ada elit-elit, kepala-kepala daerah, wakil-wakil rakyat menggunakan ijazah palsu. Seperti yang terjadi di mana? Di Bangka tuh mana tuh? Yang terakhir tuh. Yang wakil gubernur ya? Wakil gubernur atau wakil apa tuh? Ya, wakil gubernur. Iya kan? Yang itu yang akhirnya sekarang dijadikan tersangka. Ya menurut saya itu langkah yang menurut saya sangat benar. Ketika ya, memang tapi ada SMA kan? Yang dipersoalkan ijazah SMA. Iya, apapun. Menurut saya apapun. Apakah itu ijazah SMA, apakah ijazah S1, kalau itu ada dugaan bahwa itu palsu, ya harusnya diselesaikan secara hukum. Tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi ini menyangkut soal integritas, soal kejujuran, soal kredibilitas, dan ya kita semua tahu 3 hal itu di kalangan pejabat kita ya masih menjadi barang yang sangat mahal kan? Iya, makanya itu yang ditunggu publik. Ya, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini segera dituntaskan gitu. Dan itu melalui pengadilan. Nah, tidak melalui kompromi-kompromi tertentu lah. Ya kan? Ya kalau kemudian akan ada kompromi ya selama ini rakyat cuma diprank aja lagi kan? Iya, itu dia. Dibohkan gitu. Begitu gaduh, akhirnya kemudian ya begini, akhirnya anti klimaks kayak begitu kan? Iya kan? Bagus. Tentu saja tadi Mas Kohar menyampaikan ujung dari tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini akhirnya kandas gitu kan? Ya. Mas Jaka kan juga menyampaikan hal yang sama. Kandas dengan melihat. Iya, ada yang dengan melihat fakta-fakta yang kita lihat hari ini gitu kan. Dan ya, tapi kan kita tetap tunggu sampai kita betul-betul mengatakan bahwa oh ternyata memang betul-betul kandas gitu loh. Atau justru nanti ada kejutan, berlayar semakin jauh gitu. Dan persoalan integritas, persoalan kejujuran itu akhirnya terbongkar dari kasus dugaan ijazah palsu ini gitu. Iya, ya mudah-mudahan kegaduhan ini bisa terselesai ya. Tapi saya setuju juga apa yang dikatakan oleh Uceng kan. Katanya dia pernah banyak ditanya oleh teman-temannya. Uceng itu siapa? Uceng Jainal Arifin Mokhtar. Belum lama jadi profesor kan. Dia kan bilang begini, dia katanya banyak ditanya oleh teman-temannya, kenapa sih tidak ikut mempersoalkan soal. Nah, dia bilang gini, biarkan itu menjadi ranah teman-teman. Saya fokus ke masalah-masalah yang juga tidak kalah serius. Ya, di situ. Ya, biar bagi tugas lah. Ya, bagi tugas. Saya termasuk yang ikut bagi tugas. Aja kan ikut terus Suryo. Tapi ada yang menarik, belum ditutup. Jadi kan sekarang banyak meme tuh kan. Ada saran terhadap Nicolas Maduro itu. Presiden Venezuela itu disarankan untuk sowan ke Solo supaya dapat dari Donald Trump. Itu aja. Tapi jangan lupa ya, udah nonton
Gibran sama Tretan sudah. Muslim sama siapa namanya Coki Pardede. Ya, itu luar biasa. Itu Saya udah nonton. Jadi bagaimana itu. Nah, itu Gibran kayak pasti publik banyak yang bersimpati itu kepada karena memang ya faktanya begitu kan, Gibran tidak mempersoalkan kritiknya Panji, nggak masalah, malah dia bahas lagi matanya yang lagi ngantuk bla bla bla. Ya itu positif lah itu bagi alam demokrasi. Sayangnya di situ tidak ditanyakan soal saran Gibran yang meminta anak SD untuk cek kehamilan berapa kali itu. Ya itu kan lain soal. Lain soal ya. Karena ya. yang bertanya pun kan stand up komedian. Oh iya. Yang bertanya karena stand up komedian ya konteksnya pasti stand up komedi lah. Ya tapi sebenarnya kalau buat materi stand up komedi cukup lucu sih sebenarnya. Iya, boleh aja nanti. Ya wis lah. Punya channel ke Coki Pardede atau Veteran Muslim. Oh, Coki pernah sempat mau tertarik katanya, mau ikut di sini. Sekali-kali katanya. Tapi ya boleh lah. Belum jadi. Ya kita undanglah Coki yuk. Ya, kita tanya soal Gibran ya. Kita join di sini bersama Veteran Muslim Ordal. sekalian juga. Iya. Nanti kita makan bebek caroknya lah ya. Iya. Baik, Sobat Wid Indonesia. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.